Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama guruku istimewa. Oke, selanjutnya kita akan membahas lagi pertanyaan nomor 21 sampai 25. Nah, untuk pertanyaan nomor 21 di sini ada infografis tentang sembako, harga-harga. Dan di sini ada tentang soal ceritanya. Nah, jadi pada intinya ada Bu Tuti sama Bu Anis itu memiliki uang 100.000 dan keduanya akan membeli sembako yang berbeda. Langsung saja ke pernyataan 1, kita harus mencentang di kolom benar atau salah. Sisa uang Bu Anis tidak cukup untuk membeli satu paket sembako lagi. Nah, langsung kita hitung bahwa Bu Anis ini akan membeli satu paket sembako, 1 kg cabai dan 1 kg bawang merah. Nah, di sini ada harga-harganya. Termasuk di sini ada harga paket sembako 25.000. Nah, langsung saja bahwa Bu Anis itu akan membeli satu paket sembako 25.000, 1 kg cabai merah 16.000 dan 1 kg bawang merah 23.000. Nah, kita jumlahkan hasilnya 64.000. Sedangkan sisa uangnya itu punya uang 100.000 dibelanjakan dengan 64.000. Jadi hasilnya 36.000. Jadi harga satu paket sembako itu 25.000 dan sisanya itu masih 36.000, maka sisa uang Bu Anis masih cukup untuk membeli satu paket sembako. Jadi jawabannya adalah salah. Kemudian yang kedua, total harga belanjaan Bu Anis lebih besar dari total harga belanja Bu Tuti. Nah, tadi sudah dihitung total belanjaan Bu Anis, sekarang hitung total belanjaan Bu Tuti. Di sini ada 1 kilo ayam, sembako, dan telur. Nah, langsung kita hitung sesuai infografisnya bahwa 1 kilogram daging itu 30.000 ditambah 1 paket sembako 25.000 ditambah 1 kilo telur 18.000, hasilnya 73.000 untuk Bu Tuti. Nah, tadi total belanjaan Bu Anis itu 64.000 dan total belanjaan Bu Tuti itu 73.000. Jadi total belanjaan Bu Anis lebih kecil dari Bu Tuti. Sedangkan di sini Bu Anis lebih besar. Jadi jawabannya salah. Kemudian yang ketiga, selisih dari total harga belanjaan Bu Anis dan Bu Tuti kurang dari 15.000. Nah, kalau selisih kita langsung kurangi saja. Bu Anis 73.000 dikurangi dengan Bu Tuti 64.000. Oh, maaf, ini yang Bu Tuti dikurangi dengan Bu Anis. 73.000 dikurangi Bu Anis 64.000. Jadi hasilnya 9.000. Nah, bahwa 9.000 itu kurang dari 15.000, maka jawabannya benar. Kemudian yang keempat, selisih dari sisa uang Bu Anis dan Bu Tuti adalah 9.000. Nah, selisihnya sama, kita kurangi. Tapi di sini harus hitung dulu berapa sisa uangnya. Nah, berarti yang Bu Anis punya 100.000, total belanja 64. Jadi sisanya 36. Kalau Bu Tuti 100 dikurangi 73, sisanya 27.000. Maka kita kurangi saja selisihnya. 36.000 dikurangi 27.000, hasilnya 9.000. Sedangkan di teks sesuai. Jadi jawabannya benar. Jadi untuk pernyataan 20 hiji ini jawabannya salah-salah, benar, dan benar. Selanjutnya di sini ada pertanyaan nomor 22 dan 23, yaitu tentang manik-manik gambar berikut. Nah, ini tentang sebuah pola ya. Nah, di sini ada polanya, dituliskan satu kotak
3, 1, 2, 3, dan 1 untuk gambar 1. Ini 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1. Ini juga 1, 3, 5, 7, 5, 3, 1. Ini sesuai kotaknya. Nah, untuk pertanyaannya, di sini yang nomor 1. Dalam setiap gambar desain, banyak persegi dan pola paling atas membentuk pola bilangan ganjil dimulai dari 1, 3, dan seterusnya. Nah, bahwa tadi kita sudah lihat polanya itu dimulai dari 1 dan kembali lagi ke 1 ya. Jadi enggak sampai terus 1, 3, 5, 7, 9. Tidak, jadi sampai ke 1 lagi. Jadi jawabannya adalah salah. Kemudian yang kedua, pola banyak persegi dari yang paling atas pada gambar desain ketiga yaitu 1, 3, 5, 7, 5, 3, 1. Nah, kita lihat yang desain 3 yang ini polanya yaitu 1, 3, 5, 7, 5, 3, 1. Sedangkan di sini jawabannya sama. Jadi benar. Kemudian yang ketiga, pada setiap gambar desain terdapat manik-manik hitam sejumlah angka ganjil dan manik abu sejumlah angka genap. Nah, di sini ya. Di sini ada yang manik hitam dan manik abu. Berarti kita hitung semuanya. Dimulai dari yang pola 1, 2, dan 3. Nah, di sini sudah dihitung bahwa pada desain 1 banyak manik hitam itu 4. 1, 2, 3, 4, dan yang abu 1. Yang ini. Kemudian yang kedua juga sama, banyak hitam itu 8 dan abu 5. Dan nomor desain 3 banyak hitam itu 12 dan abu 13. Jadi kesimpulannya manik hitam itu bilangannya genap dan abu itu ganjil. Sedangkan di teks 3 ini hitam, ganjil, dan abu genap. Jadi jawabannya salah ya. Kemudian yang keempat, nah kalau yang keempat ini baru betul karena yang hitam genap dan yang ganjil itu abu. Nah, jadi jawabannya benar. Jadi jawaban untuk pernyataan 3 ini salah, benar, salah, benar. Nah, selanjutnya pertanyaan 23 masih tentang manik-manik. Berdasarkan gambar desain manik-manik pada teks tersebut, gambar desain keempat yang mungkin adalah berarti terusan yang tadi. Nah, di sini sudah diketahui bahwa yang ke-1, 2, 3 itu ini ya 1, 3, 1, yang kedua sampai 5, yang ketiga sampai 7, dan yang keempat pastinya sampai ke 9. Tapi harus diperhatikan juga di sini bahwa yang abunya itu harus membentuk pola juga ya. Kalau 1 berarti ini juga sama 1, 1, 2, 3, 1. 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1. Nah, jadi abunya juga harus berurutan atau membentuk pola. Nah, di sini ada gambarnya. Yang ke-1 ini, nah ini sudah jelas ya. Ini tidak membentuk pola. 1, 2, 3, 4. Yang ini juga 4. Harusnya ini 5. Yang C 1, 2, 1, 1, 2, 3. Ini juga 4, kesininya 4, jadi salah. Yang D 1, 2, 3. Nah, sudah jelas ini satunya kosong. Kalau yang D, yang B, nah ini baru betul ya, karena di sini ada 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, sampai ke 1 lagi. Jadi jawabannya adalah B. Yang selanjutnya pertanyaan 24. Nah, di sini jadi pada intinya itu ada
Jenis kebutuhan pokok ini harga per kilonya. Beras, gula pasir, daging ayam, telur ayam, tepung terigu. Ini harga per kilo ya. Langsung saja ke pernyataannya, kita harus mencentang di kolom yang sesuai. Nah, yang pertama, total harga 3 kilo beras dan 2 kilo daging ayam adalah 15.000. Kita jumlahkan saja bahwa beras itu di sini ada 11.000 dan daging ayam itu 36.000. Karena di sini beri 3 kilo dan 2 kilo, maka kita kalikan dengan 3 dikali 11.000, 33.000, dan 2 dikali 36.000. Hasilnya 72.000. Jika kita jumlahkan, hasilnya 105.000. Sedangkan di teks adalah 150.000. Jadi jawabannya salah. Kemudian yang kedua, jika dalam 1 kg telur ayam berisi 16 butir, harga sebutir telur rata-rata 1.500. Nah, di sini bahwa telur ayam itu 24.000, sedangkan di sini jika berisi 16 butir harganya 1.500, berarti kita dibagi saja 24.000 dibagi 16 sama dengan 1.500 rupiah. Nah, jadi jawabannya benar ya, sesuai. Kemudian yang ketiga, jika dalam 1 kg telur berisi 15 butir, harga 4 butir telur rata-rata 6.400. Nah, berarti sama di sini bahwa telur 1 kg telur ayam itu 24.000. Di sini 15 berisi 15, berarti kita bagikan 24.000 dibagi 15, hasilnya 1.600. 1.600 ini dikalikan dengan 4, harga 4 butir ya. Jadi 1.600 dikali 4 itu 6.400. Sedangkan di teks sama, jadi jawabannya benar. Kemudian yang keempat, jika Pak Adi membeli 2 kg telur ayam, 2 kg telur ayam itu 36.000, berarti telur ayam 24.000 maksudnya, dan berarti 2 dikali 24.000 48.000. Kemudian membeli lagi 3 kg tepung terigu. Di sini tepung terigu 10.000. Karena membeli 3 dikali 10.000 hasilnya 30.000. Kemudian membeli 1 kilo gula pasir. Nah, gula pasir di sini 12.500. Maka 1 dikali 12.500. Hasilnya 12.500. Langsung kita jumlahkan semuanya, hasilnya 90.500. Pertanyaannya di sini, membayar dengan 2 lembar uang 50 ribuan, berarti uangnya 100.000. Uang kembalian yang diterima Pak Adi 9.500, berarti uangnya itu 100.000 dikurangi total belanjanya 90.500, maka kembaliannya 9.500. Jadi pernyataan 4 ini sesuai, jawabannya benar. Jadi untuk nomor 24 ini jawabannya salah, benar, benar, dan benar. Dan yang terakhir yaitu pertanyaan 25 di sini tentang pola susunan kue pada 3 piring pertama. Nah, di sini polanya itu, pola piring ke-1 itu dimulai dari kue talam, bolu kukus, kue lumpur, onde-onde, serabi, kue cucur. Kalau piring kedua dimulai dari bola kukus, ke kue lumpur, onde-onde, serabi, kue cucur. Pola ketiga berarti dimulai dari kue lumpur. Pola ke piring keempat dimulai dari onde-onde, maju lagi. Pola kelima dimulai dari serabi, maju lagi.
pola ke-6 dimulai dari kue cucur maju lagi. Dan seterusnya. Jadi polanya itu dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, di sini pertanyaannya yaitu mencentang di kolom yang benar. Pertama, susunan kue pada piring keempat itu onde-onde, serabi, kue cucur, kue talam. Nah, bawah keempat itu 1, 2, 3, 4. Dimulai dari onde-onde ya. Kita lihat. Mulai dari onde-onde, maka onde-onde, serabi, kue cucur, kue talam, bolu kukus, dan kue lumpur. Jadi jawabannya benar. Kemudian yang kedua, susunan kue pada piring kelima adalah serabi, kue cucur. Nah, kalau tadi pola keempat itu onde-onde, maka pola 5 dari serabi. Nah, jadi kita lihat serabi, kue cucur, kue talam, bolu kukus, kemudian kue lumpur, dan onde-onde terakhir. Jadi jawabannya benar. Kemudian yang ketiga, susunan kue pada piring ke-6, kue cucur, kue talam, bolu kukus. Nah, pola ke-6 ini berarti dimulai dari kue cucur. Kue cucur, kue talam, bolu kukus, kue lumpur ya harusnya. Nah, di sini setelah bolu kukus itu harusnya kue lumpur, bukan kue cucur. Jadi jawaban yang ketiga ini salah. Dan yang keempat, susunan kue pada piring ke-7 itu kue talam. Berarti tadi dimulai dari setelah kue cucur itu berarti dimulai dari kue talam. Dimulai dari kue talam di sini. Kue talam, bolu kukus, kue lumpur, onde-onde, serabi, dan terakhir kue cucur. Jadi yang pertanyaan 7 ini benar ya. Jadi jawabannya adalah benar-benar salah benar. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam guruku istimewa.